Oke, selamat sore semuanya Pak. Selamat bergabung pastinya di Tribun Business Forum. Ya, Dan selamat. jadi nantinya ini akan disaksikan juga secara live di YouTube dan juga Facebooknya Tribun Timur. Jadi di sini tidak ada peserta lain selain narasumber, teman-teman dari Tribun, itu aja. Tapi kalau untuk orang luar, masyarakat luar yang ingin berpartisipasi juga, yang ingin bertanya, mereka bisa menyaksikan langsung di kanal YouTube-nya Tribun Timur, dan juga di live streaming di Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Tentunya masih tetap semangat Pak ya. Jadi biasanya kita kalau ada diskusi-diskusi kan biasanya secara langsung, ketemu langsung dan sebagainya. Tapi kali ini kita ketemunya secara virtual karena pandemi, tapi saya pikir itu tidak menjadi masalah. Kita tetap bisa memanfaatkan perjumpaan secara online ini untuk tetap melakukan gimana? Ya, Man. Lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak, para narasumber andal semua pastinya. Selamat bergabung di Tribun Business Forum. Kali ini untuk Tribun Business Forum masih kali pertamanya. Ini episode pertama lah istilahnya. Karena Tribun Timur mungkin kemarin-kemarin sudah gencar melakukan diskusi, tapi khusus untuk yang ada kaitannya sama bisnis, ini baru pertama kali dan insya Allah mungkin akan dilaksanakan secara nanti kita lihatlah ke depannya. Mungkin ini akan menjadi agenda setiap minggu atau seperti apa. Kita lihat saja perkembangannya. Dan untuk di hari pertama ini kita ada 4 narasumber yang sangat luar biasa pastinya, dan saya pikir semua sudah mengenal lah keempat ini. Siapa yang tidak mengenal Ketua PHN Sulsel, Pak Giat? Selamat sore Pak. Sore ya, selamat. Ya. Kemudian ada Ketua Apindo Makassar. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ketua Sulsel nih yang punya banyak rumah ya Pak ya, yang tersebar di mana-mana, Pak Sadim. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Ya. Dan Pak Andi Norbo Masepe. Jadi Ya, selamat semua pemirsa Tribun Timur dimanapun berada ya. baik, kalau begitu Pak, ini kita temanya kan mengenai beradaptasi di era new normal ya Pak ya. Dan saya pikir Bapak di sini sudah bersiap-siap lah semuanya untuk bisa beradaptasi menyongsong era baru yang tengah digaungkan oleh pemerintah. Dan kita akan mendiskusikan pada sore hari ini kira-kira apa sih yang telah dipersiapkan untuk menyambut era baru ini yang istilahnya sebagai new normal. Dan untuk mengefisienkan waktu, karena saya pikir juga sudah banyak sekali yang penasaran, yang menantikan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh mereka ini, karena ini kan berpengaruh juga ke depannya untuk perekonomian yang khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau orang-orang di atas sudah PHRI, kemudian TREI, kemudian Apindo sudah melakukan langkah, sudah ada strategi yang akan disampaikan, yang akan dilakukan nanti ke depannya, masyarakat pastinya mungkin sudah lega lah, karena sudah ada solusi atau sudah bisa kita melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala, meskipun mungkin kondisinya yang terbatas. Baik, kalau begitu langsung saja mungkin yang pertama saya ingin ke Pak Muammar dulu, Pak ya, yang pertama. Jadi Pak Muammar dulu mungkin bisa menyampaikan
bagaimana sih sekarang kondisinya untuk di Apindo Makassar sendiri? Karena kan Apindo Makassar pastinya tergabung beberapa pengusaha yang ada di Kota Makassar. Mungkin bisa di-share sedikit Pak, kondisinya saat ini bagaimana dan kiat-kiatnya untuk bisa tetap survive lah di tengah pandemi dan menyambut era baru. Ya, silakan Pak Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, terima kasih pada Tribun Timur, Sis Forum, yang saya hormati Suhu Anggiat, Sinaga, Pak Profesor Andi Nurbawa Mas CP, dan Ketua Resulsel, Pak M. Sadik, yang tambah ganteng saja. Asik. Semenjak Corona ini. Kami dari Apindo Makassar mengatakan bahwa wabah Corona ini sedikit membuat kita dari sisi hubungan industrial sedikit mengalami banyak kendala, apalagi beberapa perusahaan melakukan perumahan karyawan. Kemudian kami juga menghadapi ketika masalah THR, ada beberapa anggota kami advokasi untuk membantu memberi penjelasan, karena pada saat pemberian THR, setelah jika ada THR masuk, ada juga Corona masuk. Nah, itu yang menjadi sedikit tantangan berat bagi kami, khususnya di Apindo. Tapi alhamdulillah hampir 95% anggota Apindo tetap memenuhi kewajibannya membayar THR, dan ada juga yang membayar setengah tapi dengan komitmen bahwa sebelum Desember akan selesai. Itu dari sisi hubungan industrial dan dunia kerja. Dan yang menarik adalah ada beberapa anggota Apindo, terutama di daerah Kima, itu akan banyak melakukan konsultasi untuk melakukan beberapa revitalisasi dan optimalisasi usaha, dan kami juga membantu merancang bisnis continue plan-nya, karena biar bagaimanapun ya harus dirancang bisnis continuity plan itu sampai minimal sampai bulan Desember. Apabila memang sampai bulan Desember tidak masuk dalam bisnis continuity, itulah yang akan menjadi masalah bagi teman-teman pengusaha. Baiklah, saya juga sudah mempersiapkan slide kami dari Apindo, mungkin bisa ditayangkan. Saya persingkat saja supaya kita ada sedikit gambaran bahwa inilah yang kita coba diskusikan, bagaimana kita Apindo melihat dan memotret Sulawesi Selatan, walaupun memang Apindo juga sudah mengadakan seminar online selama bulan suci Ramadan, termasuk Pak Anggiat pernah menjadi pemateri salah satunya. Next saja. Next. Ini kita harus melihat potret kita di masyarakat ekonomi ASEAN, ini sudah diberlakukan, dan yang kami soroti dari sisi Apindo, baik di pusat maupun di provinsi, bahwa ketika Corona masuk, hampir semua masker dan produk-produk hand sanitizer itu masuk sebagian besar dari Thailand, Vietnam, dan Cina. Jadi ini adalah warning bagi kita juga, entrepreneur atau pengusaha, bahwa kita jangan sampai terlena sehingga begitu banyak produk-produk yang masuk dari negara-negara tetangga tanpa kita sadari, karena memang kita adalah market yang menarik. Next. Kemudian dari sisi Indonesia sendiri, ini berdasarkan juga pantauan daripada Asia Competitive Index di Singapura, mengatakan bahwa 60% perekonomian Indonesia ada di Jawa, dan setelah itu kita Sulawesi juga mendapat bagian kurang lebih 5,3%. Tapi melihat daripada perkembangan situasi bahwa Sulawesi Selatan adalah hub daripada Indonesia Timur, kita bisa melihat bahwa di luar Jawa sebenarnya Sulawesi Selatan lah yang merupakan daerah market yang paling besar di bahasa Indonesia Timur, dan Makassar menjadi hubnya. Ini kita melihat bahwa dari sisi pergerakan penduduk, pergerakan transportasi, dan juga kita melihat bahwa mungkin juga ada kaitannya, tapi saya tidak tahu karena kita belum meneliti secara akademisi, bahwa kenapa penderita corona di luar Jawa itu Sulawesi Selatan masuk urutan keempat atau kelima. Itu kan melihat bahwa tingkat transmisi ataupun tingkat konektivitas Sulawesi Selatan sebagai hub itu merupakan betul-betul real sistem perekonomian yang terbangun di Indonesia bagian timur. Next. Kemudian dari ASEAN kita nomor 4, ini adalah peluang sekaligus tantangan. Next, lanjut saja. Lanjut, jalan, lanjut.
Di next, ya. Kemudian kita kembali ke Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil diskusi Apindo yang kami lakukan pada bulan suci Ramadan, kita melihat bahwa pendapatan asli daerah Sulawesi Selatan PAD itu anjlok 50%. Kemudian dari Januari, Februari, Maret, kemudian April, Juni, kita melihat bahwa kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangat besar. Dan kemudian dari risiko ketahanan fiskal APBD Sulsel, kita tidak bisa harus mengandalkan dari proyek atau anggaran saja, tapi kita harus membuat inovasi atau kebijakan yang tidak bergantung kepada proyek atau APBD. Jadi kami berharap kita semua bisa mendiskusikan atau mencari peluang bagaimana kita tidak tergantung kepada APBD yang ada di Sulawesi Selatan. Karena berdasarkan pertumbuhan ekonomi, itu pendapatan asli daerah Makassar, pendapatan asli Provinsi Selatan itu anjlok 50%. Next. Lanjut. Sektor usaha lokal yang paling parah terkena dampak COVID, UMKM, pariwisata, konstruksi, transportasi, mungkin juga perumahan, maksud di konstruksi. Kemudian dari 16.765 pengusaha itu 75% UMK. UMK inilah yang paling banyak terdampak berbeda dengan situasi pada saat tahun 98. 20% adalah usaha menengah dan 5% usaha besar. Jadi kita melihat di sini bahwa di Sulawesi Selatan industri besar itu sangat kurang, cuma 5%. Industri menengah pun 20%. 75% adalah usaha menengah kecil dan menengah atau UMK. Jadi inilah yang harus mendapatkan prioritas stimulus dari kebijakan untuk menggerakkan sektor perekonomian yang diharapkan mampu menyangga akibat daripada wabah COVID-19 ini. Lanjut. Kemudian secara nasional ini juga data yang kami peroleh adanya gelombang PHK, kemudian adanya kondisi-kondisi real di Sulawesi Selatan di mana pengangguran dan karyawan yang dirumahkan itu menjadi salah satu sektor yang terdampak. Dan yang menjadi masalah adalah kita lagi dalam era industri 4.0, kemudian corona masuk. Ini mengarahkan memang mungkin sudah sinyal alam mengatakan bahwa memang kita harus, industrinya sudah harus masuk ke era 4.0, di mana semua kerja-kerja bisa dilakukan secara otomatisasi, dan ini menuntut peran SDM dan skill daripada tenaga kerja yang dibutuhkan. Karena otomatis dengan adanya wabah corona ini, otomatis akan mengurangi tingkat tenaga kerja, namun di sisi lain, industri akan membutuhkan tingkat teknologi yang lebih tinggi daripada yang ada sekarang. Kalau dulu seperti yang kita rasakan sekarang ini, di mana Zoom itu hanya digunakan, seingat saya, Zoom itu sebenarnya aplikasi yang sudah cukup lama, itu cuma digunakan di kalangan bisnis yang melakukan meeting bisnis to bisnis. Sekarang hampir semua bidang, baik perkumpulan WA Group pun, pasti menggunakan Zoom untuk melakukan pertemuan. Ini wabah yang mengantar kita bagaimana mendorong kita untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan, adaptasi terhadap teknologi yang dibutuhkan atau yang bisa beradaptasi dengan situasi dan lingkungan yang ada. Lanjut. Untuk pemulihan ekonomi, kami dari Apindo sudah mencoba mempelajari dan membaca beberapa literatur. Kami melihat bahwa pemulihan ekonomi itu akan membutuhkan waktu yang lama. Bukan dalam waktu 1-2 bulan, tapi mungkin saja lebih dari 3 bulan ke atas. Dengan tingkat pengangguran, kemudian dengan tingkat daya beli masyarakat, ini membutuhkan betul-betul inovasi dan kreasi dari semua pelaku usaha, bagaimana agar bisa tetap survive, bagaimana tetap bisa beradaptasi dengan situasi dan lingkungan, di mana palingan kita membutuhkan waktu 1 atau 2 tahun atau sampai vaksin wabah corona ini, karena menimbulkan efek kepada konsumen, di mana konsumen sekarang 50-50 antara mau keluar dari rumah atau mau tetap tinggal di rumah atau mau masuk dan beradaptasi dengan yang namanya era baru atau new normal. Lanjut. Kemudian di perekonomian di Sulawesi Selatan, kita melihat bahwa dampak COVID-19 terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Sulsel sudah terasa, yang belum mengalami kontraksi hanya sektor konsumsi rumah tangga. Dan ini konsumsi rumah tangga lah yang tetap menopang daripada perekonomian kita adalah belanja domestik,
dan juga belanja sembako daripada kebutuhan rumah tangga. Tapi ini adalah tingkat dasar daripada sebuah proses transaksi perekonomian. Karena yang kita harapkan sebenarnya adalah semua sektor bisa bergerak untuk memutar ekonomi yang diharapkan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dan ini merupakan data yang bisa kita baca, dan ini adalah merupakan acuan kita dalam membangun dan menyusun kembali bagaimana perekonomian kita di era new normal. Lanjut. Prediksi dan mitigasi risiko, kalau kita melihat penerapan kebijakan social distancing, kemudian pandemi, dan kita melihat realitas yang ada sekarang, ya kita berharap bahwa dengan adanya relaksasi, kemudian adanya protokol new normal, kita berharap juga bahwa pemerintah juga mau memberikan stimulus yang tepat kepada pelaku-pelaku usaha, khususnya pada pelaku usaha kecil menengah, kemudian bagaimana mereka tetap bisa melakukan aktivitas perekonomian untuk membangun kembali perekonomiannya di era new normal ini. Lanjut. Sektor terdampak tadi sudah saya jelaskan, dan ini ada juga kita ambil mungkin teman-teman bisa melihat bahwa memang kita melihat ada yang tertekan sulit bertahan, ada yang bertahan, kemudian ada yang meningkat, dan mudah-mudahan teman-teman pelaku usaha baik kecil menengah maupun industri bisa melihat dan membaca bahwa inilah peluang-peluang yang akan kita hadapi ke depannya ataupun tantangan yang kita hadapi di era wabah COVID-19 ini. Lanjut. Sedikit kami memberi masukan bahwa stimulasi pajak yang diberikan oleh pemerintah itu memang cukup membantu sedikit perusahaan, tapi kita membutuhkan lagi tambahan dukungan stimulus dari buat pelaku-pelaku usaha, karena ini membutuhkan waktu yang panjang. Lanjut. Lanjut. Salah satu yang kita terapkan di era new normal kemarin dengan beberapa pelaku usaha kecil menengah, salah satunya adalah yang mulai mempersiapkan protokol kesehatan di warung-warung ataupun di warkop, sehingga bisa menambah pelanggan baru, memberikan kepercayaan kepada pelanggan untuk masuk kepada warkop-warkop yang kembali mulai beraktivitas dengan memberikan fasilitas social distancing, kemudian masker, hand sanitizer. Itu merupakan bagian daripada kehidupan kita mungkin ke depannya. Itu mungkin sedikit paparan materi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pelaku usaha, dan ini adalah perspektif dari kami dari Apindo, baik Apindo Selatan maupun Makassar, dan kami tetap memantau seluruh kebijakan pemerintah, khususnya stimulus dan relaksasi ekonomi yang dilakukan oleh tim-tim perekonomian pemerintah pusat maupun Sulawesi Selatan. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tetap optimis sebagai pelaku usaha di era new normal ini. Ya, jadi tadi saya menangkap beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Muammar. Intinya tadi ternyata di teman-teman di Apindo tetap memberikan THR ya Pak ya kepada karyawannya. Itu sangat bagus sekali di tengah kondisi sekarang kan kita semuanya serba kesulitan lah. Pasti pengusaha pun juga merasakan itu. Dan tadi disampaikan juga bahwasannya untuk tetap survive adalah diperlukan inovasi. Dan itu pun sudah dimulai dilakukan oleh Apindo Makassar. Tadi warkopnya ternyata sudah lengkap dengan protokol itu Pak ya, untuk pencegahan corona. Jadi saya sudah siap sekali untuk beradaptasi di new normal ini pastinya. Dan poinnya adalah bahwa jangan sampai di era new normal ini ketika nanti physical distancing itu dibeli lagi dari negara lain, mestinya sudah harus kita buat sendiri. Jadi yang membuat tadi itu besi-besi penghalang mejanya adalah bengkel-bengkel kecil, kemudian kita ajari bahwa pakasan plastik, kemudian ukur, itu. Kemudian untuk wastafel, kami punya wastafel Magelang Mentong, itu tidak pakai power, tidak pakai listrik, tapi tidak perlu sentuhan tangan. Itu kan memakai sistem mekanis saja. Dan itu diproduksi oleh bengkel-bengkel yang ada di Makassar. Jadi jangan sampai istilahnya adalah jangan sampai produk-produk di new era ini diimpor lagi dari negara lain. Harusnya kita berdayakan bengkel-bengkel kita. Tadi bengkel-bengkel yang kecil
kita ajarin bikin di setiap meja pembatas. Itu kan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para pelaku usaha kita untuk supply chain antara kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita di new normal ini bisa dipasok oleh teman-teman dari pelaku usaha lain. Dan kami berharap juga hand sanitizer, kemudian masker, itu dipasok dari pelaku-pelaku usaha UKM. Dan saya berharap juga di Sulawesi Selatan nanti akan ada pabrik sabun, yang ke depan nanti sabun kan akan paling dibutuhkan. Jadi bisa ada pabrik sabun di Sulawesi Selatan, bisa ada pabrik masker di Sulawesi Selatan, dan digunakan oleh, yang dibangun oleh industri UKM, IKM, industri kecil menengah, yang memberdayakan kita sendiri. Jadi apapun yang kita butuhkan di era adaptasi ini, jangan sampai kita kalah dengan negara-negara lain, yang sampai kita kalah dari daerah-daerah lain. Sabun tidak usah dari Jawa, tapi cukup dari Sulawesi Selatan itu sendiri. Nah, itu yang kita maksud. Begitulah pemerintah harus membuka jalan dan memberi stimulus kepada pelaku usaha. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Pak, dan semoga saja nantinya banyak yang lihat, banyak yang nonton ini Pak. Bahwasanya mereka kalau butuh tadi untuk peralatan seperti itu ya, itu bisa memanfaatkan lokal di Sulawesi Selatan aja, karena juga banyak yang ternyata memiliki kemampuan untuk membuat dan kualitasnya juga tidak jauh lah, tidak jauh lebih, pokoknya mungkin biasanya lebih bagus dibanding yang lain, ketimbang harus beli lagi kan. Dan kalau misalnya memang kita memanfaatkan produk lokal begitu, itu juga berpengaruh terhadap perekonomiannya mereka Pak. Seperti itu, dan semoga banyak yang sadar lah dengan itu.